mawar-mawar itu dihitung 125 mawar dan ditaruh di salah satu timbangan, dan yang serupa ditaruh di sisi yang lain. Lalu dia kumpulkan semuanya. 150 mawar lainnya ditimbang di atasnya, dan ini berlanjut sampai jumlah pada setiap timbangan mencapai kira-kira 1000 mawar. Dan semuanya ditempatkan di timbangan sebagai satu unit, di mana sisa produksinya kemudian setelah itu diangkut dalam keranjang ke pabrik yang terbuat dari tembaga, dan setiap pot menampung menurut ukurannya antara 10.000 mawar hingga 20.000 mawar. Dan setelah mengisi pot dengan mawar, kapasitas 25 liter air mawar pengantin ditambahkan pada masing-masing pot, dan pengambilan air kedua, yaitu panen pertama dan kedua, dan disebut penyulingan. Kemudian ditutup rapat dan dilas agar tidak pudar atau pudar. Jadi tidak berguna untuk memasak, sehingga parfumnya bocor ke udara. Dan yang disebut plester perekat kertas digunakan untuk pengelasan. Setelah itu kompor gas dinyalakan selama 40 hingga 50 menit hingga mulai mendidih. Dan uap naik ke tutupnya dengan kecenderungan mengalir ke arah pipa yang mentransmisikan uap melalui radiator untuk menumpuk dan berubah menjadi cairan air mawar dan parfumnya. Diterima oleh vial yang dikenal sebagai penerima, di mana ia berkumpul di lehernya. Hanya saja, di mana parfum ditarik dengan bingkai kaca, dan merupakan proses yang sulit untuk mengawetkan parfum dari kotoran. Adapun alat ini merupakan penemuan baru yang terbuat dari baja tahan karat yang dapat menampung sekitar 300.000 mawar. Yang setara ke 20 laboratorium tradisional yang ditemukan oleh Syekh Rashid Hussein Al-Qurashi dan Masam Ahmed Awad Allah, di mana air dan air mawar diisi secara otomatis oleh pompa dengan cara yang dikendalikan komputer. Kemudian pipa mawar ditempatkan di dalamnya sesuai dengan jumlah yang tersedia. Kita sampai di tempat penyulingan minyak wangi di kota Taif, Mekah. Kota dingin Taif. Ada bakso juga. Ini bakso-bakso. Ya. Ajib ya. Masuk. Buah semuanya ada di sini. Bagus. Haji. Bismillah. Buah. Lima ini bagus. Ayo. Madu. Ayo lihat proses pembuatan minyak wangi. Ibu Eli 1, 2, 3. Muhammad. Sekali lagi 1, 2, 3. Habis.
Bismillah, baik. Rombongan Bapak Ibu, rombongan Habib Nizar, ayo maju ke depan, ayo. Ayo. Pakai topeng dulu, jangan lihat kanan kiri. Jangan mudah terbawa. Ayo langsung. Dulu iya. Sama rapat Pak, ini kan ada tugas tahu kita diusir. Bapak Ibu, mohon maaf, mohon waktunya. Siang ini sebenarnya kita agenda itu asar sudah nyampe ke hotel. Cuma kalau molor-molor terus isya baru nyampe ke hotel. Jadi saya minta keikhlasannya, tolong diperhatikan waktunya ya. Ini kalau saya mau sampai subuh jalan-jalan, ayo sopirnya sudah dari tadi memberikan khutbah kepada kami. Ya. Baik para tamu Allah dan tamu Rasulullah, sambil menunggu Habib masih di belakang. Para tamu Allah, di sini kita hanya ziarah. Nah, siapa yang diziarahi? Nih, yang di dalam pagar ini, Bapak Ibu, para tamu Allah tamu Rasulullah, ini adalah makamnya Sayyidina Abdullah ibni Abbas. Ceritanya bagaimana? Kalau saya yang cerita kurang keren. Makanya kita nunggu. Ini hanya bocoran saja. Dan di sini Bapak Ibu, di antaranya kelebihan ini, Sayyidina Abdullah ibni Abbas ini gak mau tinggal di kota Mekah. Gak maunya bukan gengsi, tidak. Karena satu, takut tidak bisa menjaga adabnya ketika berada di kota Mekah. Subhanallah. Dan beliau dimakamkan, keluarganya pula ada di kota Taif, di samping sana. Dan makamnya para tamu Allah tamu Rasulullah, nih yang di depan kita. Kalau di Indonesia mungkin sudah dihiasi. Kalau di sini ada hikmahnya, ditinggikan pagarnya. Khawatir kalau nggak ditinggikan, takutnya debunya habis, diambil orang yang lagi ziarah, kemudian nisannya juga habis, dibawa orang yang ziarah. Makanya ada hikmahnya juga, di sini sedikit keras. Kenapa? Untuk menghindari hal-hal yang seperti ini. Jadi ingat, kalau kita sudah meninggal, lalu ada 40 orang yang menyolatkan kita, itu tanda-tanda orang yang husnul khatimah. Makanya beruntung banget orang yang meninggal di tanah suci Mekah, disolatkan oleh semua orang yang menjadi tamu Allah dan tamu Rasulullah. Berapa ratus ribu itu. Apalagi kalau hajian, mereka datang ke sini bukan untuk berdagang, hanya satu, menjadi tamunya Allah, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak salah, orang yang meninggal di kota Mekah Allah masukkan ke dalam surga. Bapak Ibu mau surga semuanya? Siap masuk surga? Siap meninggal di Mekah? Jangan nyari-nyari takut diaminin. Habib juga. Saya Pak pernah bawa rombongan Habib Nizar. Semoga yang lain sehat semuanya, sampai ketemu keluarganya. Karena sebaik-baiknya umatnya Rasulullah ini panjang umurnya, bagus ibadah. Saya dorong ini pakai kursi roda. Saya baru ngelihat seorang wanita berbakti banget kepada suaminya. Saya sekamar, kebetulan udah nenek-nenek. Jadi saya nafsunya sudah nggak punya, nenek-nenek soalnya. Apalagi nenek-nenek nafsu ke saya nggak ada. Apalagi berdampingan, makan disuapin, Pak Bu. Ke WC, mungkin hanya nggak dicebokin, itu dia. Nih Pak, kalau udah tua, nih yang di samping sambian, pasangan sambian, itulah teman hidup di dunia dan insya Allah di akhirat. Jangan hanya mudanya diambil, uangnya diambil, udah tua lempar. Jangan, itu barang ya. Begitu juga sebaliknya Pak, sampean masih sehat, istrinya sudah agak piop-piop sedikit, jangan cari yang lain. Ya, tetaplah minta jadikan pasangan dunia akhirat seperti siapa? Seperti Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Seperti pasangan Sayyidina Ali dan pasangan Sayyidatuna Fatimahuz Zahra. Makanya pasangan yang ketiga insyaallah para tamu Allah dan tamu Rasulullah, pasangan dunia akhirat insyaallah. Amin. Alhamdulillah alladzi fataha lana al-bab wa hayya lana al-asbab, yang telah membuka kesempatan kepada kita, memudahkan prasarananya untuk kita berbuat baik,
sampai kita menjadi orang yang baik. Salawat Allah dan salamnya kita haturkan keharibaan syafi'ina yaumaz ziham, penolong kita di hari yang berdesak-desakan. Awwalu syafi'in wa musyaffa', manusia pertama yang dapat syafaat dan memberi syafaat kepada umat manusia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga dan sahabatnya, juga kerabatnya dan pengikutnya hingga hari kiamat. Dan semoga Allah menggolongkan kita daripada pengikutnya yang setia, pencintanya, serta dikumpulkan kita nanti di bawah bendera Liwaul Hamd bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di makbarah Al-Imam Turjuman Al-Quran As-Sahabi Al-Jalil As-Sayyid Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu Rasulullah, putra dari Sayyidina Abbas, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang banyak tinggal bersama Rasul, hidupnya dalam didikan khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari kecil hingga dewasa banyak mendapatkan ilmu-ilmu yang luar biasa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau terkenal sebagai ahli Quran, ulama dari para sahabat. Beliau pernah berkata, "Ma min ayatin nazalat illa a'lam aina nazalat wa fima unzilat." Tidak ada satu ayat dari Al-Quran yang turun kecuali aku tahu di mana turunnya dan kepada siapa turunnya. Rawi menyebutkan, ahli sejarah menyebutkan, di rumah beliau ini banyak orang antri setiap harinya sampai puluhan atau bahkan ratusan. Bukan antri untuk pembagian beras atau minyak, tapi antri untuk bertanya tentang urusan agama kepada beliau Abdullah bin Abbas. Man yas'al 'anil Qur'an falyadkhul. Siapa yang mau tanya tentang Quran, masuklah. Masuk orang yang bertanya tentang tafsir. Man yas'al 'an hadis falyadkhul. Yang mau tanya tentang hadis, masuklah. Kemudian tanya hadis, tanya faraid, tanya fikih. Setiap hari di rumah beliau antri banyak orang ingin bertanya kepada beliau. Ini sekaligus sebuah potret, pemandangan bahwa ilmu di masa itu hidup. Banyak orang suka ilmu, antrian untuk cari ilmu. Lain dengan zaman kita, antriannya rebutan, bantuan, BLT, Raskin dan semacamnya, atau antrian minyak di pom bensin. Rumahnya ulama sepi, tidak ada yang mau antri, tidak ada yang mau nanya. Kalaupun ada yang mau ke ulama, paling minta air, minta pelaris, minta jodoh biar segera datang. Urusan dunia semua. Tapi di zaman itu, rumah Abdullah bin Abbas banjir dan antri, puluhan orang bertanya-tanya dengan beliau. Beliau adalah sepupu Nabi yang sangat cerdas, yang sangat tahu sekali tentang Al-Quran. Makanya kalau kita baca tafsir, qala Ibnu Abbas, pendapat Ibnu Abbas begini, mengartikan ayat ini. Ibnu Abbas yang dipakai rujukan oleh para ahli tafsir untuk menyampaikan pemahaman kita tentang Al-Quran. Banyak kita dapat pemahaman Quran dari beliau Ibnu Abbas. Dan ini terbukti. Beliau umurnya masih muda. Rasulullah wafat masih muda. Sayyidina Umar ibn Khattab di saat kepemimpinannya mengumpulkan para sahabat yang senior-senior, yang ahli Quran, yang sepuh-sepuh. Yang muda hanya satu, Ibnu Abbas saja. Yang lain sudah tua-tua, sepuh-sepuh. Sehingga ada yang bersuara, kenapa ini anak kecil kok ikut? Yang lain sudah tua-tua, kok ini Ibnu Abbas masih muda dibawa, masih junior. Kata Sayyidina Umar, sata'alamun, kalian akan tahu, walaupun ini anak muda, tapi dia tua ilmunya. Kalian akan tahu sebentar lagi. Mahya, apa itu? Sayyidina Umar ngasih pertanyaan. Ma ra'yukum an qaulillahi ta'ala idza ja'a nasrullahi wal fath. Bagaimana pendapat kalian dengan surat Al-Fatah, surat An-Nasr, idza ja'a nasrullahi wal fath, jika datang pertolongan Allah,
idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kalian akan melihat banyak manusia masuk Islam berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi, bertasbih dan beristighfarlah. Apa menurut kalian ayat ini artinya? Sahabat yang sepuh-sepuh jawab, oh ini artinya kalau datang pertolongan Allah kita disuruh banyak baca tasbih, banyak baca istighfar. Yang satu bilang, oh ini kita disuruh banyak beribadah kepada Allah. Kata Sayyidina Umar, kayaknya belum cocok artinya. Bagaimana menurut pendapatmu, wahai Ibnu Abbas, yang kecil, yang mungil? Bagaimana menurutmu? Apa arti dari surat An-Nasr ini? Ibnu Abbas kemudian menjawab, innaha ajalu Rasulillah. Sesungguhnya surat Nasr, jika datang pertolongan Allah, maka akan banyak orang masuk Islam. Itu adalah ajalnya Rasulullah. Surat ini menunjukkan bahwa sudah dekat ajalnya Nabi Muhammad SAW. Karena orang kalau sudah berbondong-bondong masuk Islam, Fathu Mekah, artinya tugas Nabi sudah selesai. Sudah banyak sahabat yang masuk Islam, ratusan ribu orang sudah masuk Islam. Berarti idza tammal amru bada naqsuh. Kalau sudah perkara itu sempurna, maka akan kelihatan kurangnya. Maksudnya kurangnya, Nabi sudah selesai, kita akan kekurangan, kita akan kehilangan. Yaitu ini isyarat bahwa ajalnya Nabi Muhammad sudah dekat. Cerdas Ibnu Abbas. Dan semua baru mengakui akan kepintaran Ibnu Abbas tentang ilmu Al-Quran. Makanya kita datang ke sini, semoga ketularan kita ini dan keluarga kita, anak-anak kita suka dan faham dengan Al-Quran. Jadi keluarga ahli Quran, jadi keluarga yang hafizul Quran, yang akan menjadi tabungan terbaik orang tua kalau punya anak hafiz Quran. Setelah hafiz Quran, dia faham dengan Quran, bukan hanya hafal. Kalau hafal banyak, memori hafal, handphone hafal, bahkan lebih dari otak kita manusia. Tapi lebih dari itu, doanya jangan cuma hafid. Banyak sekarang menjamur di Indonesia hafid. Tapi harus ditingkatkan memahami Al-Quran, belajar bahasa Arab, belajar nahwu shorof, belajar tafsir, memahami asbabun nuzul dari ayat-ayat itu. Setelah memahami, kemudian mengamalkan Al-Quran. Itu yang dibilang ahlul Quran. Hafal, memahami, dan mengamalkan. Jadi jangan berhenti di hafidz saja, tapi memahaminya, kemudian mengamalkannya, baru dia menjadi ahli Al-Quran. Hum ahlullah wa khasatuh, dianggap keluarga Allah yang khusus dan sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia istimewa, di alam kubur juga istimewa, tidak dimakan cacing tanah, tidak akan dimakan tanah, akan utuh badannya sampai hari kiamat. Bahkan waktu perang Uhud banyak sahabat yang mati. Nabi nanya, siapa yang paling banyak hafal dan faham Quran? Si fulan ya Rasulullah, simpan depan. Di depan. Yang kurang hafalnya, kurang pemahamannya tentang Quran, simpan di belakangnya. Hatta di alam kubur pun sama Nabi dibedain ahli Quran. Supaya di depan ahli Quran yang memahami Al-Quran. Dan di hari akhirat juga demikian. Akan spesial di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan berkat Ibnullah Abdullah bin Abbas, kita semuanya sekeluarga jadi ahli Quran yang sebenarnya. Mudah-mudahan dijadikan pencinta Al-Quran, dijadikan Al-Quran bacaan kita ana al-laili wa atrafan nahar, dan jadikan Al-Quran hujjatan lana la alaina, jadi saksi baik untuk kita, bukan saksi buruk kepada kita. Dan semoga kita semuanya dijadikan suka dan cinta dan asyik dengan Al-Quran. Idza tahurul qalb lam yashba' min qiraatil Quran. Jika hati bersih, tak pernah kenyang untuk baca Quran. Quran terus asyik, senang dengan baca Quran, itu tandanya hatimu bersih. Tapi kalau sudah tidak mau baca Quran, malas Habib, ngantuk, berat Habib, itu tandanya hatinya lagi error, lagi berpenyakit. Kalau ingin tahu hati saya bersih atau tidak, jangan ngaku sok bersih, ukurannya ada di Quran. Kalau senang baca Quran, berarti lagi bersih hatinya. Makanya semoga kita ketularan semangatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan kita dapat barokahnya dan mengalir kepada kita semangat Qurannya, dan dijadikan pemahaman Al-Qurannya kepada kita. Pulang dari sini semuanya kembali kepada Al-Quran, kalamullahil malikil alam, dan semoga kita menjadi orang yang husnul khatimah fi khairin wa lutfin wa afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna bi hurmatil Fatihah. Majlis At-Taubah. Habib Nizar. Al-Jannah. Bapak Ribin. Bapak Ribin.
Ustaz Abu Bakar, yes. Ustaz Abu Bakar. Ustaz Abu Bakar. Abu Bakar. Assalamualaikum. Ibu bapak senang ikut BMB? Senang ikut BIM Nizar? Enggak tahun depan berangkat lagi? Kalau mau ikut travel apa? Terima kasih. Assalamualaikum.